Demonstrasi mengecam Prancis kembali bergulir di berbagai daerah. Gunung Merapi siaga, petugas gabungan tingkatkan frekuensi patroli. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan Ainyu Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Kutsia Firdausi. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi gelombang protes dan kecaman terhadap Prancis yang bergulir di berbagai daerah. Dalam aksinya, massa menyerukan pemboikotan terhadap produk Prancis. Mengkonsumsi produk-produk dari Prancis. Inilah aksi massa dari Solidaritas Bela Rasulullah yang berlangsung di Gedung Geraha di Surabaya siang tadi. Massa mengutuk tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron karena telah menghina Nabi dan menistakan agama Islam. Dalam aksi ini, massa menyerukan pemboikotan terhadap produk Prancis. Aksi bela Nabi juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum melancarkan aksinya, ratusan pengendara motor yang tergabung dalam forum umat ini konvoi berkeliling kota dan menuju kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam orasinya, massa berharap bisa menemui Gubernur Sulawesi Selatan dan meminta semua produk Prancis diboikot dari peredaran. Sementara di Lampung, sebuah toko swalayan memboikot produk Prancis dari etalase penjualan. Aksi ini sebagai bentuk nyata protes dan kecaman dari pemilik swalayan terhadap Prancis. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa umat Islam dari berbagai organisasi kembali mendatangi Kedutaan Besar Prancis untuk berunjuk rasa mengecam pernyataan Presiden Prancis yang diduga telah menghina Nabi Muhammad dan menistakan agama Islam. Massa menggelar aksi dengan membawa sejumlah spanduk berisi kecaman terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron dan mendesak Presiden Prancis segera menyatakan permintaan maaf kepada umat Islam di dunia. Untuk memboikot produk-produk Prancis yang ada di negara kita. Pemerintah harus berani meninjau ulang hubungan diplomatik dengan Prancis. Karena apa? Karena pemimpinnya telah menghina Rasulullah, telah menghina agama ini, telah menghina Islam. Kalau misalnya ada umat Islam atau oknum Islam yang bersalah, selesaikan secara hukum. Ratusan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Akibat aksi massa, jalan di depan gedung Kedutaan Besar Prancis mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Ardi, iNews melaporkan. Penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat hingga saat ini masih berlangsung. Kubu Biden optimis akan tetap unggul atas Trump. Sementara Trump menuding penghitungan suara tidak berjalan dengan transparan. Kita akan ke Kutsia Firdausi yang sudah merangkum bagaimana drama dalam penghitungan suara Pilpres Amerika. Baik Abraham dan juga pemirsa, perhitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat diwarnai oleh drama berbagai klaim kemenangan. Calon Presiden petahana Amerika Serikat Donald Trump menuding bahwa Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung atau pengusung Joe Biden berupaya menang dengan cara yang tidak demokratis. Joe Biden pun menampik tudingan Trump dengan men-tweet di akun Twitternya, tidak ada yang bisa mengambil demokrasi kita. Dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana begitu perolehan suara sementara saat ini perhitungan pemilihan suara Presiden Amerika Serikat. Ya, hingga ini proses perhitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat di seluruh negeri telah berjalan dan hanya menyisakan penghitungan di beberapa negara bagian hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Joe Biden saat ini memimpin perolehan sementara dengan 264 electoral vote. Sementara pesaingnya yaitu Donald Trump saat ini memperoleh 214 electoral vote. Atau jadi perbedaan di antara keduanya itu sekitar 50 electoral vote. Dengan demikian peluang Trump untuk mengejar ketertinggalan perolehan suara dari pesaingnya yaitu Joe Biden pun semakin menipis dengan adanya jarak 50 electoral vote tersebut.
Kemudian proses perhitungan suara yang tersisa dan juga menjadi sorotan terjadi di beberapa negara bagian, salah satunya di Nevada. Yang kita ketahui bahwa Nevada ini memiliki 6 electoral vote. Nah, untuk sementara saat ini 84% perhitungan suara di negara bagian Nevada ini sudah masuk dan Joe Biden memperoleh 49,4%, sementara Donald Trump ini memperoleh sekitar 48,5%. Perbedaannya tipis untuk di negara bagian Nevada ini. Nah, mengapa Nevada menjadi penting dalam perebutan antara kedua calon presiden Amerika Serikat ini? Saya akan coba untuk menerangkannya kepada Anda pemirsa. Jika Biden ini berhasil menang dan meraih 6 electoral votes yang ada di negara bagian Nevada, maka dipastikan Biden akan menang karena telah memenuhi syarat 270 electoral votes dari 538 electoral votes untuk bisa memenangkan Pilpres Amerika Serikat. Namun dengan adanya sejumlah suara via pos yang belum dihitung, maka belum bisa dipastikan siapa pemenang untuk negara bagian Nevada. Saya kembalikan ke Abraham. Ya, terima kasih Uci. Aparat Polsek Cibinong ungkap fakta-fakta baru kasus pembunuhan Bunda Maya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.